Halo teman-teman, kali ini gue mau bawain cerita horor yang konon terjadi di jalanan lintas Sumatera. Jalan yang membentang panjang, melewati hutan lebat, perkampungan kecil, bahkan jurang-jurang dalam yang bikin bulu kuduk berdiri kalau harus dilewati sendirian malam-malam. Kalian pasti pernah dengar, banyak sopir truk, bus, bahkan mobil pribadi yang ngalamin kejadian aneh di jalan lintas. Mulai dari suara gamelan di tengah malam, pocong yang tiba-tiba nyebrang, sampai penampakan perempuan bergaun putih. Tapi ada satu cerita yang paling bikin orang merinding. Kisah tentang perempuan tanpa wajah di KM 234. Dan malam itu, kisah ini dialami langsung oleh seorang sopir truk bernama Rudi. Rudi baru selesai nurunin muatan di Palembang. Truknya kosong, tapi ia harus melanjutkan perjalanan ke Jambi supaya bisa ambil orderan baru besok pagi. Perjalanan malam itu sepi banget. Hujan baru reda, jalan masih licin dan kabut tipis mulai turun di antara pohon-pohon pinggir jalan. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Jalanan panjang itu seperti tak ada habisnya. Kanan kiri hanya hutan gelap. Sesekali lampu truk menyorot papan penanda jalan yang mulai berkarat atau jembatan kecil dengan sungai hitam pekat di bawahnya. 1 jam lagi harusnya nyampe rest area, gumam Rudi sambil menyalakan rokok. Musik dangdut pelan mengalun dari radio, berusaha nemenin kesunyian, tapi rasa kantuk makin berat. Berkendara sendirian di jalan sepi begini memang ujian mental. Ketika jarum jam menunjuk pukul 00.15, Rudi sampai di kilometer 234. Lampu sorot truk tiba-tiba menangkap sosok putih berdiri di pinggir jalan. Seorang perempuan. Rambut panjang terurai, gaun putih lusuh yang sudah kotor terkena tanah. Ia berdiri kaku, seperti sedang menunggu sesuatu. Rudi spontan mengurangi kecepatan. Astagfirullah, orang apa bukan tuh? Awalnya, ia pikir itu penumpang yang butuh tumpangan atau mungkin warga sekitar. Tapi ketika jarak tinggal beberapa meter, Rudi langsung merasa darahnya dingin. Wajah perempuan itu kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya kulit pucat rata seperti topeng tanpa ukiran. Ya Allah, Rudi spontan minjak gas. Truknya melaju kencang, berusaha menjauh. Tapi sebelum benar-benar meninggalkannya, Rudi sempat lihat lewat kaca spion. Sosok itu masih berdiri tegak, tanpa wajah, seakan menatapnya. Rudi mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma halusinasi, ngantuk kali gue. Tapi beberapa menit kemudian suara lirih terdengar dari kursi penumpang sebelahnya. Tangisan pelan, suara perempuan. Rudi langsung menoleh. Kursi kosong. Tidak ada siapa-siapa. Jangan bercanda lu, jangan bercanda, katanya gemetar. Tangisan itu makin delas, lalu berubah jadi jeritan nyaring tepat di telinganya. Rudi kaget, truknya hampir oleng. Ia buru-buru banting setir, menepi ke bahu jalan. Napasnya tersengal-sengal, jantung berdegup tak karuan. Sepanjang sisa perjalanan, ia tak berani lagi noleh ke kaca spion. Bahkan musik di radio mati total. Hanya suara mesin truk yang menemani. Saat akhirnya, ia sampai di pos peristirahatan menjelang subuh, wajahnya pucat, bibirnya kering. Sopir-sopir lain yang sedang ngopi sampai heran melihat kondisinya. Rudi hanya duduk, tangannya masih gemetar megang gelas kopi. Kenapa Rud? Kayak lihat hantu aja, tanya seorang sopir tua. Rudi terdiam lama. Lalu dengan suara pelan ia menjawab, gue baru aja ketemu perempuan tanpa wajah di KM 234. Pagi itu, pos peristirahatan di tepi jalan lintas sudah mulai ramai. Sopir-sopir truk berkumpul, ada yang ngopi, ada yang merokok sambil selonjoran
Dan ada juga yang baru turun dari kursi kemudi dengan mata merah karena belum tidur. Rudy duduk di sudut, menatap kosong ke arah gelas kopinya. Ia masih teringat jelas wajah kosong yang menempel di jendela truknya malam itu. Bahkan saat menutup mata, bayangan itu masih ada. Seorang supir tua bernama Pak Darto mendekat. "Ruth, semalam kamu lewat ke M234 ya?" tanyanya sambil menyalakan rokok. Rudy terdiam pelan. Rudy menoleh pelan. "Iya Pak, kenapa?" Pak Darto menghela napas. "Kamu lihat dia ya?" Suaranya mengecil. "Dia siapa Pak?" "Perempuan tanpa wajah itu. Udah banyak sopir yang lihat. Nggak semua berani cerita. Tapi kalau kamu pucat kayak gini, berarti kamu salah satunya." Rudy menelan ludah. "Pak, sebenarnya itu apa? Orang? Setan?" Pak Darto menghela napas menatap jauh ke arah jalan. "Dulu ada satu tragedi besar di KM 234, bus malam jurusan Palembang ke Jambi. Penumpangnya penuh, katanya sampai 50 orang lebih. Tapi bus itu nggak pernah sampai tujuan. Hilang begitu aja." Rudy tercengang. "Bukan hilang," jawab Pak Darto pelan. "Bus itu masuk jurang. Tapi anehnya, kejadian itu nggak pernah masuk berita besar. Orang-orang cuma dengar kabar samar. Katanya bus itu nggak layak jalan, tapi tetap dipaksa berangkat. Malam itu hujan deras, jalan licin. Sampai akhirnya mereka semua nggak pernah kembali." Rudy merinding mendengarnya. "Terus mayat-mayatnya Pak?" Pak Darto menggeleng lemah. "Tidak ada. Katanya jurang terlalu dalam. Evakuasi dihentikan. Tapi ada yang bilang sebenarnya bus itu sengaja ditutup-tutupi biar nama perusahaan gak jelek. Jadi kasus itu dianggap selesai. Padahal arwah mereka masih gentayangan." Rudy merinding mendengarnya. "Terus mayatnya, Pak?" Hari itu Rudy berusaha tidur siang, tapi kepalanya penuh bayangan wajah kosong. Malamnya ia harus lanjut jalan lagi. Mau tidak mau, ia tetap harus melewati KM 234. Sekitar jam 1 dini hari, ia kembali masuk ke jalur itu. Jalan sunyi, lampu truk menembus kabut tipis. Dan tiba-tiba, dari jauh ia melihat lampu besar 2 titik bergerak cepat di belakangnya. Seperti lampu bus malam. Syukurlah ada kendaraan lain, pikirnya. Setidaknya ia tidak sendirian. Tapi semakin lama ia sadar ada yang aneh. Bus itu melaju cepat tanpa suara mesin. Saat semakin dekat, Rudy menoleh lewat kaca spion. Bus tua biru, pudar, penuh penumpang. Tapi wajah penumpang itu pucat, kosong, sebagian berlumuran darah. Mereka menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Rudy panik, langsung menepi biar bus itu bisa lewat. Tapi ketika bus itu sejajar dengan truknya, wush, bus itu tiba-tiba menghilang, lenyap begitu aja. "Astagfirullah!" Rudy berteriak, tangannya gemetar megang setir. Ia mempercepat laju truk, berharap segera keluar dari zona itu. Tapi di satu tikungan, ia mendengar suara samar dari arah hutan. "Bung, tolong kami!" Suara perempuan, lirih, penuh rasa sakit. Rudy spontan menoleh. Di balik semak-semak gelap, ada beberapa sosok berdiri. Mereka seperti melambai, tubuh mereka penuh luka, sebagian tanpa wajah jelas. Saking kagetnya, Rudy hampir menabrak pembatas jalan. Ia buru-buru fokus ke depan, gak ditekan dalam-dalam, penuh menjana. Tapi suara itu terus mengikuti. "Jangan tinggalkan kami! Tolong kami!" Subuh menjelang, Rudy akhirnya sampai lagi di pos berisi rekan. Tubuhnya lelah, matanya sembab karena terus diliputi rasa takut. Sopir-sopir lain langsung paham. "Kamu lihat bus itu kan?" kata salah satu dari mereka. Rudy menatapnya kaget. "Kalian juga pernah lihat?" Beberapa sopir saling memandang lalu mengangguk pelan. "Itu bus arwah.
Setiap beberapa malam sekali dia lewat. Katanya masih nyari jalan pulang. Ada yang bilang kalau kamu menoleh terlalu lama, salah satu dari mereka bisa ikut masuk ke kabinmu. Rudy merinding mendengar itu. Ia sadar dirinya sudah masuk terlalu dalam ke misteri yang seharusnya tidak disentuh. Tapi hatinya juga dipenuhi rasa penasaran. Siapa sebenarnya perempuan tanpa wajah itu? Dan kenapa arwah bos itu masih gentayangan? Ia tahu jawabannya hanya bisa ditemukan kalau ia berani mencari kebenaran. Dan sejak malam itu, hidup Rudy tak pernah lagi sama. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rudy masih kepikiran terus. Setiap kali memejamkan mata, ia seolah masih melihat bus biru, pudar, penuh penumpang dengan wajah pucat. Dan sosok perempuan tanpa wajah itu semakin sering muncul dalam mimpinya. Rudy